Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, adapun kajian kita kali ini bertitik tolak dalam sepotong hadis Nabi. Salasatun yudhillihumullahu ta'ala yawmal qiyamah fa innahu baitus syakina minad dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah, di mana pada waktu itu tidak ada lagi naungan kecuali adalah pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, siapa orang-orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, ada 3 kriteria dan golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang akan mendapat naungan Allah, yang pertama adalah orang yang dalam hidupnya selalu pandai bersyukur dan berterima kasih ketika nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa tanda-tanda dan apa ciri-ciri orang yang pandai bersyukur? Yang pertama, ciri orang yang pandai bersyukur, yang pertama adalah mereka ketika mendapat rezeki banyak walaupun rezeki itu sedikit, di mulut mereka selalu terucap alhamdulillah, dan di mulutnya selalu terucap terima kasih kepada orang yang memberi. Sedangkan ciri orang yang bersyukur yang kedua, ketika dia mendapat nikmat walaupun banyak, nikmat itu walaupun sedikit, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memperturutkan hawa nafsu, sehingga hidup mereka itu tenang. Sedangkan ciri yang ketiga, orang yang pandai bersyukur yang akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, ketika kita mendapat rezeki banyak walaupun rezeki itu sedikit yang kita dapati, maka kita akan berbagi dengan orang lain dengan cara infak, dengan cara bersedekah, dengan cara berzakat, dengan cara hadiah kita berikan kepada orang lain. Sebab di balik harta yang kita miliki ada hak orang lain. Apabila kita memberikannya dan membantu orang lain, insya Allah Allah akan melipat gandakan rezeki yang diberikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kalian pandai bersyukur dan berterima kasih, akan aku tambah nikmat itu yang sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian kufur, tak mau berbagi dengan orang lain, tak pandai kalian bersyukur dengan orang lain, kata Allah, akan aku tambah azab seazab-azabnya kepada kalian. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, adapun orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia juga mendapatkan kebahagiaan naungan Allah, dan di akhirat mereka juga akan mendapat pertolongan Allah. Yang kedua adalah mereka yang dalam hidupnya menanamkan gaya dan menanamkan pola hidup yang sederhana. Kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, maka ciri-ciri orang yang sederhana, yang pertama, biasanya orang yang sederhana, apa yang dia tampilkan dan apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat sesuai apa yang dia dapati dan sesuai apa yang dia nikmati. Sedangkan ciri orang sederhana kedua adalah, kata Nabi Muhammad SAW, dia tidak angkuh dan dia tidak congkak. Sebab apa yang dia tampilkan sesuai dengan kesederhanaannya. Dan ciri orang yang sederhana yang ketiga adalah mereka terbebas daripada utang piutang yang tidak bermanfaat. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, adapun yang ketiga yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, yang ketiga orang yang selalu menyambung hubungan silaturahmi.
Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri-sendiri, maka kita membutuhkan orang lain. Dengan membutuhkan orang lain itu dengan cara bersilaturahmi. Sebab Nabi menawarkan dan mengajarkan kepada kita dalam hadis beliau, mau nak aku tunjukkan kalian, kata Nabi Muhammad, yang membuat rezeki kalian murah, yang membuat umur kalian panjang, sehat jasmani dan rohani. Cuma satu kuncinya, kata Nabi Muhammad, sambunglah hubungan silaturahmi dengan orang lain. Syarat bersilaturahmi dengan orang lain ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena harta dan kekayaan. Sebab kalau kita bersilaturahmi dengan orang tidak ikhlas, setelah orang lain tersebut tidak lagi dia menduduki jabatan, maka hilanglah satu pergaulan kita dengan mereka. Setelah mereka bangkrut, setelah mereka tidak kaya, maka habis pula lah hubungan silaturahmi kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, dapatlah kita simpulkan materi kajian kita pada hari ini. Kalau kita ingin mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita diberikan kebahagiaan, dari akhirat kita diberikan kebahagiaan. Yang pertama, marilah kita perbanyak bersyukur ketika nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, mari kita tanamkan pola hidup yang sederhana, ucapan sederhana, penampilan sederhana, apa yang kita perbuat tidak terlalu berlebih-lebihan. Sedangkan yang ketiga, kesimpulannya, kalau kita ingin mendapat naungan Allah, marilah kita selalu memperbanyak silaturahmi. Dengan memperbanyak silaturahmi, hidup akan sehat jasmani dan rohani, maka Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita semua. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.